teringat dengan yang tadi Bapak ngomong kok sampai ada tentara yang diajar-ajar kok seperti bisa desa. Apa itu tentara ejaran? Oh, kok tentara ejaran gimana tuh? Nah diajar-ajar kan? Ya itu gimana supaya tadi kan bilang tentara itu nantinya tidak diajar-ajar seperti itu, dikelompokkan gitu. Itu ngelumpukkannya tuh di mana, Pak? Loh ya diatur Toli. Kita kan negara kepulauan, maka di tiap pulau besar harus ada tentara yang cukup kuat. Tapi bukan disebar tiap desa kecil-kecil satu orang gitu. Lah ini nanti harus dipikirkan bagaimana supaya mobilitasnya tinggi. Ngerti mobilitas nggak? Apa? Mobilitas adalah mobil yang berisi tas. Kecepatan geraknya tinggi. Untuk itu harus dekat dengan pelabuhan atau dengan airport. Ngerti airport? Tahu, Pak. Apa? Ya untuk yang landasan ya, itu. Pinter kamu. Pantes kamu jadi pembantunya saya. Ah ya siapa lagi toh pembantu. Jadi ini nanti kalau ada keperluan dalam waktu dekat itu cepat bisa menyebar ke seluruh wilayah. Tapi kita juga harus tahu loh, Li. Taunya? Laut ini kan luas kita. Luas, maka Pak. angkatan laut harus dibesarkan, Bune. Gitu. Karena kekayaan alam kita boleh dikatakan masih utuh loh. Di laut. Nah ini harus dibesarkan bisa mengamankan wilayah laut. Kelautan. Ya. Nah kalau nanti terjadi itu angkatan laut dibesarkan, apa gak malah yang angkatan udara disedikitkan gitu? Angkatan darat. Angkatan udaranya juga digedekan untuk menutup celah-celah. Karena nggak mungkin semuanya bisa ditangani oleh angkatan laut, kan luas. Yang darat? Yang darat juga dibesarkan. Bukan berarti kecil. Itu hubungan divisi sesuai dengan kebutuhan, Li. Pulau ini pantesnya sekian, 2 divisi gitu. Umpamanya, Li ya. Jawa Barat 1 divisi, Jawa Tengah 1 divisi, Kalimantan umpamanya nih 2 divisi, Irian 2 divisi gitu. Itu bisa dihitung secara strategi militer gitu. Mengapa 2 divisi? Ada hitung-hitungannya. Ada hitung-hitungan sendiri ya. Yang tahu yang militernya ya. Itu. Saya enggak tahu. Jadi itu tentara dengan nasionalisme tadi ditata seperti gimana itu? Gini loh, Bune. Kalau disebut-sebut penjaga nasionalisme Indonesia itu adalah TNI. Lah ini harus mewujud, jangan cuman omongan. Caranya gampang. Ini pendidikan tentara itu jumlahnya puluhan loh. Angkatan darat saja lebih dari 20. Itu adanya semua terpusat di Bandung. Ayo, ke depan itu ndak boleh. Harus dibagi-bagi tiap provinsi, lengkap dengan daerah latihannya, lengkap dengan perumahan untuk prajurit dan keluarganya. Gitu, Li. Ini maknanya luar biasa loh, Li. Ekonomi daerah otomatis tumbuh. Pesawat terbang di provinsi itu kalau tentara mau masuk pendidikan kan naiknya pesawat terbang. Laku. Beras, sayur, sepatu, kain laku di situ. Itu. Lah ini nanti kedua ya, Li, penting nih hasil pendidikan. Hasil pendidikannya. Ya, yang dari Jawa dikirim ke Kalimantan, ke Irian, yang dari Irian ke Jawa Barat, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, nyebar gitu ya. Iya. Itu, Li. Iya. 15 tahun yang akan datang. 15 tahun akan datang. Iya, sejak dia tugas di Sunda, ada anak. Dia hitam tidak, kuning tidak, rambutnya berintik. Ini campuran orang Irian sama orang Sunda. Nah itu dia nanti nggak usah diajari. Dia, nggak bisa kemudian kita mengkhawatirkan dia orang Irian mau memisahkan diri. Jadi kembali lagi, Li, pakai akal sehat. Gitu, Bune. Walaupun makan kita itu cuma tela, singkong, tapi akalnya tetap sehat.
Iya, iya. Gini Iya, loh, iya. Pak, itu kan boros semua loh, tentara tuh ngabis-ngabisin dana aja. Padahal sudah ada zaman perang gitu. Nah iya, kok nggak Kok perang? banyak diperkuat tadi Pak itu loh kan. Bune. Maunya dijaga itu loh apa? Bune nggak boleh begitu karena negara lain juga masih punya tentara. Kalau kita kemudian tidak punya tentara, nanti mereka tidak menghargai kita. Nah, Jepang itu malah bayar ke Amerika. Ya itu kan karena proses dulu kemerdekaan, Bu, karena dia kalah perang gitu. Nah, ini yang penting loh, Bune. Besar kayak begitu tetapi bermanfaat untuk rakyat. Ini yang harus kita bikin supaya ke depan ini tentara siap menangani masalah-masalah sosial. Tentaranya harus dilatih. Dilatih benar-benar. Iya, sebelum dilatih dibikin dulu gugus tugas. Siapa kalau ada tsunami atau ada gempa bumi, bagian nyatet korban, bagian nyatet bantuan dari luar negeri, bagian pergudangan, bagian yang menemani kalau ada tentara atau LSM dari luar. Jadi enggak kagetan seperti waktu tsunami Aceh. Iya, iya, iya. Tentara asing ke sini, enggak ada yang nemenin. Loh kok sampai kagetan tadi itu gimana sih? Ya bagaimana nggak kaget kalau belum disiapkan. Oh. Jadi prajurit itu siap untuk perang, tapi juga siap untuk membantu rakyat. Yang sosial tadi itu Iya. Lah kalau belum disiapkan ya di tsunami ya dibandingin yang lain ya tentara lebih dahulu datangnya. Tetapi kan mestinya lebih cepat lagi. Cepat lagi. Di Bantul mestinya juga bisa lebih cepat lagi. Kalau belum disusun ya akibatnya ya kedodoran gitu. Jadi Bune jangan terus mikir karena orang lain enggak perlu tentara terus kita ikut-ikutan, itu nanti gitu loh. Nanti ya nanti. Tapi kalau Dipersiapkan. teknologinya nggak ditingkatkan, cuma baris berbaris saja kerjaannya loh, terus untuk apa? Kalau yang negara lain itu di mana-mana tentara itu justru menjadi yang terdepan. NASA misalnya, pusat riset itu awalnya milik tentara. Yang namanya perusahaan komputer paling besar awalnya risetnya tentara. Itu Sampai ikan itu apa itu? akhirnya Ayam-ayam itu, Bu? menjadi- Ayam itu? Ayam? Ayam. Ayam apa? Kentucky Fried Chicken. Ya. Itu juga Kolonel. Sanders. Iya, bagian masak itu. Bagian masak. Iya. Jadi inovasi awal-awal itu riset sebelum menjadi miliknya rakyat, menjadi masuk ke pasar. Awalnya tuh tentara yang melakukan penelitian sampai ke bulan, sampai ke satelit segala macam, komputer pun juga begitu. Awalnya penelitian tentara. Nah kalau di kita mau baris-baris tok di sini. Begini Penelitian loh. bulan tentara. Begini. Baris. Yang sudah ya sudah. Wong kemarin itu kan tentara selama Orde Baru, Iya, itu iya. kan jadi alatnya pemerintah. Ributnya masalah sosial politik, Iya, tok, iya, iya. kan gitu. Lah ke depan itu Depannya Pak, yang penting itu kan yang ke depan itu toh, Pak. ini ditata ulang. Kalau harus dirubah secara berpikirnya Yo, tentara-tentara iya. ini jangan sok kuasa lagi. Kalau di Kanada itu udah peacekeeper. Peacekeeper. Iya, itu kalau misalnya ada pada salju, kalau yang apartemen isinya nenek-nenek atau kakek-kakek kan ada senior citizen apartemen gitu ya. Iya. Lah itu gendongin kakek-kakek sama nenek-nenek ini supaya nggak kedinginan di situ. Karena listrik mati semuanya udah. Itu sampai satu-satu digedori pintunya, itu tentara yang Loh, ngangkutin. Bune, kita juga harus begitu karena kita perlu organisasi yang dasarnya supremasi militer. Oh, kembali ke supremasi Iya, militer kalau, tadi. Iya, kalau dalam keadaan darurat nggak bisa yang melaksanakan sipil. Contoh itu waktu di Tasikmalaya bersamaan Tasikmalaya. Bantul itu. Oh Iya, 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 Bantul. iya. Ya toh. Mandaran. Kemudian Pak Camat membagi-bagikan bantuan ke rakyat. Iya, iya. Kemudian Pak Camatnya minta persyaratan KTP. Loh, kalau supremasi sipil ya harus begitu. Dasarnya harus jelas, dasarnya hukum. Iya, iya. Tapi kalau keadaan seperti itu harus darurat, harus supremasi militer. Karena rakyat ya. Pakai administrasi. Nggak lagi. perlu, yang penting rakyatnya ditolong. Itu. Oh, lah
itu apa yang garai budeli nying seti buletnya di situ. Iya gitu. Antara militer sama sipilnya masih semrawut. Ini saya sangat senang ikut Bapak selama ini. Mulai Bapak Saurip ini belum pensiun, masih kapten dulu saya udah ikut. Sampai sekarang pensiun, beliaunya masih mikirkan rakyat, mikirkan negara. Ya, terus betino. Setiap hari kita dikuliahi, dikasih tahu tetap supaya menjadi rakyat yang baik, negara yang baik. Hanya ada di negeri Merak, negeri mengutamakan rakyat. Elit, no. Rakyat, yes.